Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori berpusat pribadinya Carl Rogers. Sebelum itu, saya sapa teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di kediaman masing-masing, termasuk keluarga. Adapun teman-teman yang sedang mengalami musibah, hambatan, dan lain sebagainya, semoga hal itu semua tidak menyurutkan kalian untuk tetap belajar, dan semoga kalian bisa segera kembali menjadi diri yang sehat secara fisik dan mentalnya, seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan banyak mengulas mengenai teori berpusat pribadinya atau teori berpusat kliennya Carl Rogers. Sepintas saya ingin sampaikan bahwa Carl Rogers itu sendiri adalah tokoh yang mengembangkan pendekatan konseling, yaitu konseling berpusat pribadi atau client center terapi, seperti itu. Nah, oke. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu gambaran umum mengenai teorinya Carl Rogers, seperti itu. Nah, di sini Rogers mengembangkan teori kepribadian humanistik, masih sama dengan materi sebelumnya. Di sini juga mengembangkan teori humanistik, yang mana ini terjadi karena tumbuh dari pengalamannya sebagai praktisi psikoterapi. Jadi teori yang dikembangkan oleh Rogers itu dikembangkan berdasarkan pengalamannya sebagai seorang praktisi, seperti itu. Nah, di sini Rogers awalnya memang tertarik untuk membantu orang lain, seperti itu, dan mencari tahu mengapa perilaku-perilaku individu tersebut bisa muncul. Nah, seperti itu gambaran umumnya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih jelas di bukunya Face and Face. Untuk biografi Carl Rogers sendiri itu lahir pada tahun 1902 18 Januari atau 18 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, dan anak keempat dari 6 bersaudara, seperti itu. Nah, teman-teman bisa membaca lebih jelas. Saya hanya akan menyampaikan singkat saja. Yang penting materi inti dari teori ini bisa tersampaikan, seperti itu. Nah, teman-teman bisa membaca lebih banyak tentang biografi Carl Rogers sampai yang bersangkutan mengembangkan teori client center terapi atau konseling berpusat pribadi atau terapi berpusat pribadi atau berpusat klien. Nah, teori Rogers, teori yang berpusat pada pribadi, itu merupakan terapi atau teori yang telah mengalami perubahan nama berulang kali, seperti itu. Awalnya client center, kemudian person center, ada student center, sampai group center, seperti itu. Nah, di sini yang perlu difahami beberapa asumsi dasar atau asumsi umum dari teori ini, yaitu adanya pertama kecenderungan formatif. Nah, kecenderungan formatif adalah sebuah kecenderungan dari setiap hal, baik organik maupun non-organik, untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti itu. Jadi adanya perubahan atau evolusi baik yang organik maupun non-organik, itu asumsi dasarnya. Kemudian yang kedua ada asumsi kecenderungan aktualisasi. Nah, ini sama hampir menyerupai dengan teorinya Maslow, yaitu teori kebutuhan yang pada level tertinggi adalah aktualisasi diri. Nah, di sini asumsi teorinya Rogers juga sama, dia juga merupakan memiliki asumsi yaitu kecenderungan aktualisasi. Nah, di sini diartikan bahwa setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk bergerak secara utuh atau memuaskan sesuai dengan potensinya, seperti itu. Jadi ada kecenderungan untuk maju, seperti itu. Nah, kecenderungan ini merupakan satu-satunya motif yang dimiliki oleh manusia. Motif itu dorongan ya, seperti itu. Seperti kebutuhan untuk memenuhi dorongan lapar, ekspresi emosi, rasa, kemudian menerima diri, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep mengenai diri dan aktualisasi diri. Diri itu merupakan konsep yang dikembangkan oleh Rogers. Nah, di sini Rogers membedakannya menjadi I dan me.
saya dan diriku, seperti itu, aku dan diriku. Nah, Rogers sendiri menjelaskan aktualisasi diri merupakan bagian dari kecenderungan aktualisasi sehingga tidak sama dengan kecenderungan itu sendiri. Kecenderungan aktualisasi merujuk pada pengalaman organisme dari individu, sehingga hal tersebut merujuk pada manusia secara keseluruhan kesadaran dan ketidaksadaran fisiologis dan kognitif, seperti itu. Nah, pada periode selanjutnya, Rogers sendiri mengembangkan konsep yang dikatakan sebagai konsep diri atau ideal self concept atau ideal self, seperti itu. Dalam pendekatan konseling itu nanti ada yang namanya ideal self dan real self. Nah, itu kalau misalkan seorang individu tidak bisa seimbang antara real self sama ideal self, itu bisa menyebabkan individu mengalami problematika seperti itu atau pribadi yang bermasalah. Oke, yang pertama, konsep diri atau self concept menjelaskan bahwa seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari oleh individu tersebut. Sedangkan ideal self itu adalah pandangan seseorang atas diri sebagaimana yang diharapkannya. Jadi harapannya itu idealnya seperti ini, tapi realitanya tidak seperti itu. Contohnya, idealnya saya memiliki kekasih yang cantik, putih, tinggi, semampai, tapi real self-nya sampai saat ini dia belum memiliki kekasih. Nah, itu kan nanti ada kesenjangan. Nah, itu bisa jadi nanti akan memunculkan sebuah problematik atau pribadi yang bermasalah. Nah, itu dikatakan dalam Rogers adalah incongruence. Artinya adanya keadaan yang tidak congruence, tidak selaras antara real self, ideal self, atau konsep diri dan diri idealnya. Nah, dikatakan sebagai pribadi yang tidak sehat, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Rogers sendiri juga mengembangkan atau menjelaskan mengenai konsep menjadi seorang manusia. Nah, di sini Rogers menjelaskan bahwa seseorang individu memerlukan yang namanya penghargaan positif. Nah, penghargaan positif itu berupa kebutuhan untuk dicintai, disukai, atau diterima oleh orang lain. Sebenarnya konsep yang dikembangkan Rogers juga hampir serupa dengan Maslow, karena memang background teorinya yaitu teori humanistik, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Hambatan pada kesehatan psikologis, ada penghargaan bersyarat. Nah, penghargaan bersyarat yaitu mempersepsikan bahwa orang tua, teman sebaya, pasangan mereka mencintai dan menerima mereka hanya apabila mereka memenuhi ekspektasi dan persetujuan dari pihak-pihak tersebut. Jadi kalian itu akan mendapatkan penghargaan apabila kalian telah memenuhi ekspektasi atau harapan atau tujuan atau keinginan dari orang lain, baik itu orang tua, teman sebaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini nanti bisa jadi pengharapan bersyarat ini bisa menimbulkan tadi inkongruensi, ya, permasalahan atau problematik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada istilah inkongruensi, merupakan sumber dari gangguan psikologis. Nah, maksudnya ini adalah masalah yang muncul dari teorinya Rogers, teori berpusat klien atau pribadi. Nah, seperti itu. Jadi seseorang akan mengalami masalah karena dirinya incongruence. Kalau dalam konseling lebih diperjelas, yaitu incongruence itu adanya kesenjangan antara real self sama ideal self-nya, seperti itu. Nah, semakin besar incongruence, maka individu akan merasakan pengalaman yang lebih rentan akan
kecemasan psikologisnya atau gangguan psikologis dari individu itu sendiri. Nah, Rogers juga menjelaskan penjelasan mengenai anxiety atau kecemasan. Kecemasan yaitu kondisi yang tidak menyenangkan atau tekanan dari sumber yang tidak diketahui. Nah, ancaman atau kecemasan dan ancaman itu dapat dijelaskan sebagai sebuah representasi langkah menuju kesehatan psikologis karena memberikan tanda bahwa pengalaman organisme tidak sesuai dengan konsep diri kita. Jadi Rogers karena dia pandangannya humanistik punya pandangan bahwa kecemasan dan ancaman itu peluang sebenarnya, peluang untuk lepas dari gangguan gangguan psikologis seperti itu. Selanjutnya sikap defensif adalah merupakan perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak sesuai dengan konsep diri seperti itu. Nah, penjelasannya, distorsi merupakan kesalahpahaman dari sebuah pengalaman agar sesuai dengan salah satu aspek dari konsep diri kita seperti itu. Sedangkan penyangkalan atau denial itu merupakan penolakan untuk menghayati pengalaman dalam kesadaran. Setidaknya individu menahan beberapa aspek dari pengalaman tersebut agar tidak mencapai simbolisasi. Kalau denial saya rasa banyak yang bisa mencontohkan. Misalkan ada kejadian di mana kerabatnya atau orang yang disukai meninggal, itu dia merasa dirinya masih bisa bersama dengan yang bersangkutan. Itu contoh denial. Kalau distorsi itu ada kesalahpahaman dari sebuah pengalaman. Jadi ketika kalian mengalami sebuah kejadian, pada dasarnya pengalaman itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Misalkan ada distorsi pengalaman, yaitu misalkan urutan yang terjadi dalam pengalaman tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi, atau melompat, atau ada yang hilang seperti itu. Selanjutnya ada disorganisasi. Nah, disorganisasi merupakan perbedaan antara pengalaman organisme manusia dengan pandangan mereka terhadap diri. Seperti itu. Oke, saya lompat selanjutnya. Psikoterapi ini nanti kita akan belajar lebih banyak dalam mata kuliah konseling. Di situ akan kita belajar lebih banyak. Saya akan membahas sekilas saja. Yang pertama mengenai kongruensi konselor. Nah, di sini adalah kesadaran untuk terbuka mengekspresikan perasaan-perasaannya. Jadi dalam menerima klien atau konselor itu memang siap dalam memberikan pelayanan. Jadi tidak bermuka dua. Jadi mengatakan siap tapi dalam hatinya dia masih terbayang-bayang dengan permasalahan keluarganya sendiri. Tidak seperti itu. Jadi kongruen di sini memang benar-benar dalam keadaan siap mengekspresikan perasaan-perasaan, emosi dan lain sebagainya kita menanggapi konseling dari konseli seperti itu. Dan tentunya kongruen sendiri itu sikap di mana konselor terbuka dengan segala hal yang sekiranya bisa membantu lebih baik keadaan dari diri konseli. Kongruensi itu ada 3 poin utama yang harus dimiliki konselor, yaitu perasaan, tindakan, dan kesadaran, atau perasaan, kesadaran, dan ekspresi. Jadi perasaannya dalam menangani konseling bagaimana, kesadarannya memang sadar dalam keadaan itu, artinya dia dalam keadaan konseling dengan konseli tatap muka langsung, dan yang terakhir ekspresinya. Jadi ketika proses konseling berjalan, ekspresi yang muncul ya lebih ekspresif, tidak hanya datar. Ketika misalkan harus memunculkan humor, maka ya harus bisa memunculkan humor. Misalkan konseling sedih, maka ekspresinya jangan datar ya, kita bisa berempati ya, bukan bersimpati seperti itu. Selanjutnya ada penerimaan tanpa syarat. Nah, ini memang sangat penting bagi seorang konselor humanistik atau person center atau berpusat pribadi, konseling berpusat pribadi. Di sini konselor menerima konseling dengan hangat, positif, dan menerima konseling dengan apapun kondisi yang ada dalam diri konseli.
Jadi misalkan ada konselor datang dengan baju kumuh, kemudian lusuh, wajahnya muram, dan itu diterima. Jadi bukan memilih konselor yang berpakaian rapi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilahnya pilih kasih seperti itu. Keadaan apapun yang datang dari diri konselor kita harus terima, karena memang itu keadaan yang sedang dialaminya bisa jadi. Kemudian mendengarkan secara empati. Teman-teman harus paham, sebagai seorang konselor kita lebih mengembangkan sikap empati, bukan simpati. Empati itu kita bisa merasakan, mendengarkan keluhan atau permasalahan yang dialami konseli tanpa terlibat perasaan itu sendiri. Misalkan konseli sedih sampai menangis, mengekspresikannya dengan menangis. Nah, konselor tidak terbuai atau larut dengan ikut-ikutan menangis. Nah, itu salah. Itu artinya kalian sudah bersimpati kalau ikutan menangis, karena kalian hanyut dalam kondisi atau psikologi atau permasalahan yang dialami oleh konselor. Tidak, kalau konselor itu harusnya bersimpati seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rogers seperti itu. Untuk tahapan terapi saya rasa nanti bisa dipelajari dalam konseling. Ya, oke, yang terakhir yaitu mengenai manusia masa depan. Nah, di sini dijelaskan Rogers, untuk menjadi manusia masa depan yaitu manusia itu sendiri harus bisa menjadi manusia yang berfungsi sepenuhnya atau fully functional person seperti itu. Apa itu? Nah, di sini fully functional person itu adalah individu yang sehat secara psikologis dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kemudian individu itu kedua itu terbuka atas pengalaman-pengalaman dirinya. Kemudian yang selanjutnya ada kepercayaan mereka atas diri mereka sendiri. Nah, seperti itu. Ya, hidup sepenuhnya pada masa saat ini, seperti itu. Selanjutnya ada hubungan harmonis dengan orang lain. Selanjutnya lebih terintegrasi, memiliki kepercayaan dasar kepada kemanusiaan, artinya dia punya jiwa sosial yang tinggi, membantu orang lain. Yang terakhir yaitu lebih menikmati kekayaan hidup daripada orang lain, jadi dia bisa menikmati keadaan hidupnya atau kekayaan hidupnya. Jadi kekayaan yang di sini yang dimaksud bukan hanya sebatas uang, tapi kekayaan apapun yang dia miliki. Nah, istri misalkan, suami misalkan, anak, rumah dan lain sebagainya, seperti itu. Teman-teman, sahabat-sahabat yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai teorinya Carl Rogers, mengenai teori berpusat klien atau berpusat pribadi, yang juga merupakan tokoh yang mengembangkan konseling berpusat pribadi. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.